Kementerian Agama mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji reguler tahun 2022 sebesar Rp45 juta. Usulan itu disampaikan Menteri Agama saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Menteri Agama menjelaskan sejumlah pertimbangan usulan BPIH itu untuk menyeimbangkan serta meringankan beban biaya yang harus dibayar seorang calon haji. Rincian komponen yang dibebankan kepada jemaah haji dalam usulan BPIH ialah biaya penerbangan, biaya hidup, sebagian biaya di Mekah dan Madinah, biaya visa dan biaya PCR di Arab Saudi. Sejumlah kalangan menilai biaya Rp45 juta itu akan membebani calon jemaah haji yang berangkat. Sebagian pihak juga berharap dana haji yang selama ini dikelola dapat dijadikan manfaat untuk mengurangi biaya perjalanan haji. Tim TV One mengabarkan. Ya, langsung saja tanpa berbasa-basi kita langsung hadirkan narasumber nih. Ini ada Bapak Jaja Jailani. Beliau ini Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu di Direktorat Jenderal PHU Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Jaja. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, bersama Pak Jaja juga sudah bergabung Pak Buhori Yusuf, anggota Komisi 8 DPR RI, fraksi PKS, yang juga anggota Panja Haji. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Buhori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arief, Mbak Ami, dan seluruh pemirsa di tanah air dan seluruh mancanegara. Pak Jaja, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Jaja. Oke, lalu juga ada Pak Firman M. Nur, ini ada Ketua Umum Ampuri. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Firman. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Iya, itu tadi ya sudah kita kenalkan narasumber kita yang akan menjawab begitu banyak pertanyaan di benak masyarakat. Tapi tentu saja ini Bapak-bapak saya mau ke dari Kemenak dulu, sebetulnya salah satu yang menjadi pertanyaan dari peningkatan biaya haji itu tentu kan banyak sekali komponen di dalamnya. Variabel-variabel apa saja yang ada di balik itu, dan kemudian yang mana-mana saja nih Pak kira-kira yang bisa dinamis yang akan berubah nilainya cukup banyak dari biaya haji yang meningkat itu Pak? Pak Jaja. Pak Jaja. Ya, masih belum ya. Baik ya, sambungan komunikasi kita. Mitra kerja pemerintah dalam hal ini DPR mungkin. Betul. Pak Buhori Yusuf, tanggapan Anda setelah kemarin kita ramai ya membaca berita informasi kenaikan angka biaya haji ini. Iya, Mas Arief, Mbak Ami, biaya haji itu memang biaya yang mesti harus ditanggung oleh jamaah. Dan usulan pemerintah secara resmi kemarin mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji yang disingkat PIPIH itu sebesar 45 juta. Nah, sedangkan sebenarnya biaya real perjalanan atau penyelenggaraan ibadah haji kalau dihitung per orang itu hampir mencapai 90 juta. Jadi ini merupakan sesuatu yang harus diketahui publik. Nah, kenapa kemudian mengalami kenaikan biaya PIPIH-nya? Saya kira yang pertama kita harus melihat dari sistem atau dari sustainability terhadap pembiayaan haji. Kita semua tahu bahwa uang jamaah haji itu yang terkumpul semuanya dikelola oleh badan yang namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, uang yang dikelola itu pasti menghasilkan manfaat atau keuntungan. Manfaat itulah yang dipakai untuk mengurangi atau mensubsidi terhadap biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap jamaah haji. Setiap tahun misalnya, tahun 2020, tahun 2021, biaya perjalanan ibadah haji itu cukup hanya 35 juta. Tetapi dengan adanya pandemi yang kita memperhatikan prokes, maka tentu mengalami banyak komponen biaya yang harus ditanggung sehingga ini berakibat pada yang lain. Itu sisi yang pertama, sustainability. Yang kedua adalah haji pada masa sekarang ini harus diperhatikan tidak sebagaimana haji biasa, tetapi dia harus berbasis kepada protokol kesehatan. Misalnya PCR yang selama ini tidak ada, harus ada.
Misalnya untuk isolasi baik di Indonesia maupun di Arab Saudi yang selama ini tidak ada menjadi ada. Misalnya penggunaan kamar atau kos yang ada di Arab Saudi, yaitu tempat pemukiman yang harusnya satu kamar bisa 6 sampai 8 orang, itu tentunya hanya akan separuh. Misalnya nanti penggunaan bis sholawat yang seharusnya itu dipakai full, tentunya tidak sampai full. Nah ini komponen-komponen ini yang kemudian mengakibatkan biaya itu bisa bertambah. Nah yang ketiga, kita juga paham betul bahwa situasi ekonomi sekarang itu juga sedang sulit. Karena itu apapun yang sebenarnya menjadi konsekuensi pembiayaan itu bertambah, tetapi kita juga tidak boleh memberatkan kepada jamaah yang sudah menunggu berpuluh tahun. Jamaah haji itu menunggu rata-rata 30 sampai 42 tahun. Nah, oleh karena itu kami mendorong kepada BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, agar ke depan di dalam menginvestasikan dananya itu jauh lebih menghasilkan, tetap dengan menggunakan prinsip amanah dan aman, serta sesuai dengan syariah. Nah, selama ini memang penempatan dana haji itu masih mayoritasnya di penempatan berbagai macam instrumen keuangan, tidak sampai kepada instrumen investasi secara langsung, sehingga hasilnya itu contohnya apa Pak Bukhari? Mohon maaf Pak Bukhari. Contoh misalnya contoh penempatan investasi syariah. itu. Ya, deposito, kemudian juga SBSN, lalu kemudian sukuk, ini kan yang mendominasi. Nah kalau kemudian sepanjang cara pengelolaannya hanya seperti itu, pasti dana ini tidak akan bisa berkembang menjadi lebih baik. Hanya konvensional saja, maksud saya tidak bisa bertambah dengan baik. Jadi pertambahannya ya 6%, bahkan kalau kemudian situasi sekarang ini bisa padahal tadi di poin 1 kan saja. Pak Bukhari menjelaskan kan kalau bisa subsidi itu, kan begitu ya maksud Pak Bukhari kan? Betul, iya. Jadi karena itu sebenarnya memang, ya. Iya, tapi mengenai maintain dari manajemen keuangan dan investasi dari dana yang mengendap itu tentu ini harus dijawab juga dari pihak Kemenak ini seperti apa? Karena tadi sudah disampaikan masuk ke surat berharga, masuk ke pasar modal. Kita akan lanjutkan lagi usai jeda pemirsa diskusi kita. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.